hari ini jadi teman ngobrol saya. Wajahnya sudah sering terpampang di mana-mana. Wartawan senior, pemimpin redaksi dari iNews dan juga host dari Rakyat Bersuara, Aiman Wicaksono. Miss Mary luar biasa. Saya nonton loh. Apa? $1 Million Dream ya. Oh. Kamu nontonin di mana? Apa? Film kan? Film Saya Mary tuh Riana. orang yang paling jarang nonton film. Oh ya? Di Netflix itu saya biasanya nonton itu yang biografi. Kalau dulu masih zamannya Laserdisc, VCD segala macam itu saya nonton yang biografi dulu Oliver Stone segala macam. Saya agak kurang suka sama film-film yang yang fiksi. Saya suka yang non fiksi. Dan saya lihat waktu itu Miss Mary punya film Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar. Iya, $1 Million Dream ya waktu itu ya. Iya. Itu saya, wah ini kayak agak-agak biografi gitu kan. Iya. Boleh saya nonton. Terus saya waktu itu lagi pesawat, saya lagi mau kemana saya lupa ya. Luar negeri lah pakai waktu itu. Terus di pesawat itu saya nonton. Saya nonton tuh sampai habis. Terus saya ulang lagi karena ada beberapa scene yang menurut saya tuh keren banget. Thank you. Keren bangetnya adalah soal yang saya seneng banget dan saya merasakan waktu itu kan. Waktu ini belum ada pertanyaan, gue udah cerita ya banyak. Iya, nggak apa-apa, namanya juga jurnalis. boleh silakan. 98 kan kita ngerasain. Iya. Miss Mary ngerasain baru lulus. Saya baru semester 4 waktu itu. Saya baru lulus SMA waktu itu. SMA. Di Jakarta ya? Di Santa Ursula, Jalan Pos, Sanur. Lapangan Banteng. Oke, iya. Saya di selatan waktu itu SMA negeri di 34 ya. Tapi saya lulus 96, saya lagi kuliah di Bandung. Dan 98 tuh banyak teman-teman saya yang juga waktu itu kan beberapa keluar di luar negeri. Mereka tuh ngeluh banget. Men, gue mesti nyuci piring nih, gue sekarang kerjaan bla 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 ya. Dan itu relevan banget. Mungkin anak sekarang nggak terlalu ngerasain waktu itu ya. Bagaimana orang yang kira-kira waktu itu udah terlanjur nyekolahin anaknya di luar. Iya. Lalu kemudian dia kena dolar yang dari 2.500 ke 17.000. Dolar Amerika iya, betul. 17.000. Sekarang 17.000 lagi apa nih? Betul. Balik lagi kayak dulu berarti ya. 98. Iya. Tapi kondisi jauh berbeda. Kalau dulu kan banyak suportifnya ya. Indikator-indikator ekonominya beda jauh lah. Mudah-mudahan ya sekarang jauh dari itu. Tapi intinya bahwa kita kembali ke 98 ya. Bahwa ada hal yang memang sangat berubah pada waktu itu. Saya ingat banget waktu itu saya pulang ke rumah ke orang tua saya dari Bandung tuh kan pas lagi liburan, dan itu sebelum kerusuhan waktu itu ya. Iya. Itu nyari minyak goreng aja susah dan harganya itu naik berapa kali lipat ya saya lupa, pokoknya susah udah nyari berapa kali lipat. Ya mirip waktu COVID nyari vitamin C misalnya. Iya betul, nyari vitamin C dan masker waktu itu ya. Oke. Itu saya dapat hal yang luar biasa dari filmnya Miss Mary. Dan nilai itu menurut saya nggak aneh. Miss Mary sekarang punya berapa? Puluhan kelas motivator di berbagai tempat. Cabang lokasi ya. Dan menurut saya itu perlu diturunkan. Thank you. Ada semangat yang setiap orang nggak punya. Iya. Mungkin orang punya ide. Mungkin orang punya keberanian, courage. Iya. Tapi salah satu, konsistensi. Nggak semua orang punya. Dan saya percaya, sepintar apapun, secerdas apapun, sekuat apapun, seberani apapun, kalau dia nggak persisten, dia nggak konsisten, dia nggak akan bisa mencapai apa yang dia inginkan. Dan apa yang dia inginkan belum juga bisa tercapai, karena semua adalah takdir Tuhan. Tapi setidaknya ketika kita berusaha dan konsisten, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang paling baik. I always believe that. Setuju. Wah. Mentor di Mary Riana boleh? Mentor di daerah mana nanti? Yang kelas yang mana? Waduh, nggak mampu bayarnya nih seorang Aiman Wicaksono turun gunung untuk ngajarin. Waduh. Free. Oke, Miss Mary apa kabar? Prolognya kepanjangan nih. Enggak. It was nice. It was very personal. Emang beda ya. Udah punya jam terbang tinggi tuh. Bisa selalu memulai dari manapun, bisa selalu relevan, bisa selalu connect dengan lawan bicaranya, dan bisa selalu konklusif. Dan konklusinya kan selalu harus ada sesuatu yang bisa valuable, yang bisa dibagikan dan juga bisa bermanfaat gitu. Ini baru kebanyakan keliling kayaknya. Saya tuh udah hampir 38 provinsi saya udah kelilingin. 5 benua sekarang 5 benua kan Mas ya. Kecuali sebagai Antartika reporter ya. Maksudnya. Sebagai ya sepanjang karir sebagai wartawan jurnalis. Hampir 25 tahun lah ya.
5 benua kecuali Antartika lah ya, sama Arktik lah saya belum, Antartika Arktik saya belum tuh. Tapi semuanya selain itu alhamdulillah udah. Yeah. Dan saya merasakan memang walaupun nggak keliling ke semua negara ya, tapi pokoknya ya misalnya kayak Amerika ya udah gitu kan, benua apalagi udah gitu kan. Nah ada hal yang menurut saya menarik ya, dengan kita berkeliling seperti itu kita jadi lebih mengetahui. Ternyata satu ya pasti orang itu penting dan gak penting itu sangat relatif. Bagi dia kultur atau budaya penting. Yeah. Tapi di sana misalnya yang paling penting adalah hal yang lain. Yeah. Satu. Dan yang kedua, kita tahu betul apa yang harus dilakukan yang menjadi nilai universal untuk kebaikan bersama. Mau tahu jawabannya? Apa? Simak di akhir podcast ini. Penonton. Boleh, selalu harus ada hook dan juga harus ada endingnya gitu. Ini nggak heran makanya. Nanti saya spill. Nanti di spill, nanti saya akan ingatkan Okay, gitu ya. okay. Nggak heran memang ini contoh seseorang yang memang sudah punya jam terbang sangat tinggi. Jadi tahu bagaimana cara untuk bisa menempatkan hook, mendapatkan ending gitu kan, terus di tengah-tengah seperti apa gitu kan. Nah jadi emang ini yang namanya udah punya jam terbang itu berbeda. Dan itulah alasannya kenapa sekarang menjadi pemimpin redaksi iNews. Dan wow, ini ratingnya menjulang dan juga banyak dipercayakan oleh banyak program, dan dari dunia digitalnya pun juga itu selalu ada di mana-mana tuh di timeline saya cuplikan-cuplikannya. Dan satu lagi kurang. Apa? Jangan yang bagus-bagus doang, sering diserang buzzer. Sering diserang buzzer. Oke, beneran? Bener. Aduh, makanya contoh saya tuh yang paling menyakitkan atau yang paling. Sebelum saya sampai situ, Okay. Makanya pernah lihat nggak sih di seluruh media sosial saya nggak pernah posting istri dan anak saya sekalipun. Ada dulu udah lama. Jadi kalau sekarang lihat ya wajahnya udah pasti udah berbeda. Nggak pernah. Kenapa? Karena saya menjaga mereka. Ya orang bilang apa namanya biometriknya direkam segala macam. Bagi saya tuh ya itu penting. Tapi yang lebih penting adalah privasi mereka. Makanya saya kadang-kadang suka ngiri gitu kalau ngelihat orang, dia pelukan sama anak istrinya terus kemudian ditaruh di story lah minimal gitu ya. Saya pengen, akhirnya saya lakukan itu, tapi saya buat grup yang yang close friend itu. Isi close friend saya itu cuma istri saya sama anak saya 2. Jadi kalau seandainya saya mau menampilkan itu ya saya tampilin di story tapi untuk close friend. Bentar, iya. Hanya berempat itu aja grupnya. Benar, itu pun juga kadang-kadang bisa leak out ya. Enggak juga. Ya di antara mereka berarti. Tapi kan kalau anak saya enggak lah. Oke. Tapi mungkin karena serangan buzzernya bukan karena sebagai jurnalis kali. Mungkin karena dulu sempat pernah terjun ke dunia politik. Enggak. Karena gini. Ini penting. Saya enggak pernah berubah. Apakah saya jadi wartawan ataukah jadi waktu itu sempat ya, sekarang udah kembali jadi wartawan nih. Jadi udah ada deklarasinya atau apa, udah ada disclaimer ya tuh tanggal 27 Februari 2024. Wah, sampai hafal. Jadi saya nggak pernah mengubah nilai saya. Silakan dicek di media sosial. Saya nggak pernah misalnya Aiman pas saat jadi politisi ini pilih partai A, pilih partai B, nggak pernah. Pilih capres A, pilih cawapres B, nggak pernah. Yang saya sampaikan selalu adalah pelajari rekam jejaknya, pelajari programnya, fairness, jangan curang, dan lakukan perjuangkan nilai yang kita bisa melihat bahwa pemilu itu adalah pemilu yang jujur, adil, bermartabat. Sebenarnya apa yang saya lakukan pada saat jurnalis dengan pada saat politisi 100% sama. Dan saya gak akan mengubah itu. Maka sampai kapanpun saya gak akan mengubah nilai itu. Bagi saya kebenaran untuk kemanfaatan adalah hal yang utama, dan saya akan jaga sampai akhir hayat hidup saya. Tapi apa yang waktu itu membuat Mas Aiman berani akhirnya memutuskan untuk terjun, ya udah deh kalau gitu daftar jadi caleg? Orang bilang kan Aiman disuruh ya, Aiman diminta. Enggak pernah. Jangankan itu, soal misalnya saya pemret, ada nggak sih intervensi? Ya pasti pesanan ada dan lain sebagainya. Cuma kembali ke kita bisa jelaskan misalnya dari siapapun ya, saya nggak bilang dari internal, dari eksternal pun kan ada pasti.
kita bisa jelaskan bahwa ini seperti ini, efeknya seperti ini, argumentasi seperti ini saya buka nih. Bagi saya nggak ada yang rahasia lah, karena ini semua sebuah, saya nggak mau oh ini. Saya bukan tipe penjilat, saya bukan tipe orang yang hanya menyenangkan orang lain. Saya adalah tipe orang kalau kita mau bermitra, kita bermitra. Kalau saya sudah tidak dianggap sebagai, saya menjadi ganjalan, saya mundur misalnya. Dan itu akan saya pegang dimanapun, bukan hanya di satu media atau di satu tempat. Yeah. Karena bagi saya berada di entitas itu, di sistem itu, saya harus punya manfaat. Yeah. Baik untuk institusi, untuk sekeliling, dan yang terlebih lagi untuk bangsa dan negara, dan yang tertinggi adalah untuk Tuhan saya. Okay. Itu prinsip saya. Yeah. Jadi ketika misalnya tadi saya katakan ada A, ada B, ada pesanan A, B, itu nggak akan bisa dihindarkan. Yeah. Apalagi di masa saat ini. Yeah. Tapi kita bisa jelaskan. Yeah. Akan ketemu misalnya, oh iya benar, karena ini untuk kebenaran dan sebagainya. No worries. Oke. Jadi masih tetap Aiman yang sama ketika menjadi jurnalis. Ya mungkin kapok untuk masuk ke politik lagi. Serius benar. Nah itu justru menjadi pertanyaan saya. Itu kan yang samanya banyak. Tapi apa yang bukan karena dilaporin loh ya. Bukan karena dilaporin. Masa? Sama sekali enggak. Oh kalau dilaporin waktu itu kita satu jadi pembelajaran. Yang kedua cukup menikmati juga. Kenapa? Karena ini jadi pembelajaran demokrasi. Karena saya merasa gak salah. Dan ini menyampaikan sebuah kebenaran, sebuah kritik gitu kan. Mungkin waktu itu harusnya disebutkan dulu nih, menurut keyakinan saya baru. Oh enggak, kan di ujungnya saya sebut bahwa ini adalah bagian kritik, mengingatkan agar ini dan sebagainya. Tapi kan waktu itu kondisi politiknya berbeda ya. Ya mudah-mudahan sekarang berubah. Mudah-mudahan. Gitu. Okay. Tapi intinya begini, bukan karena dilaporin, tapi karena perlu duit banyak. Hitung ya. Saya bilang nih, saya kemarin hanya habis nggak ada artinya hampir 15 juta rupiah. 15, iya. 15 juta rupiah. Iya. Oke, 15 juta dolar mungkin kali ya. Enggak, rupiah. Untuk nyalek. Okay. Iya. Oke. Karena saya nggak mau, cuma buat bensin segala macam lah gitu kalau keliling segala macam, terus bikin kalender segala macam lah. Suara saya 12.000 di Jakarta Timur waktu itu, bertahan agak lama, terus tiba-tiba di hari-hari akhir tuh tinggal 8.000-an sekian lah. Nggak ada. Saya yakin itu suara saya 12.000 pasti lebih itu, harusnya lebih. Kenapa? Pada waktu pemilu 2024 kayaknya yang paling viral kasusnya saya deh, nggak ada yang lain waktu itu. Makanya secara logika harusnya lebih. Ya meskipun partai waktu Perindo ya kan memang bukan partai parlemen, tapi saya yakin itu hal yang harusnya lebih. Yeah. Nah gini, kenapa saya kapok nih saya ceritakan. Di Jakarta Timur tuh ada 8.800 TPS. Waktu itu di dapil mana sih? Jakarta 1, Jakarta Timur. Jakarta 1 ya, oke. Ada 8.800 sekian, 8.828 TPS. Kalau satu orang, itu saya coba hubungin ya, ada beberapa lah ini. Hubungin langsung supaya saya cek langsung kan ke bawah, nggak lewat makelar gitu loh. Saya cek, pertamanya lewat dalam tanda kutip ya, lewat makelar. Terus saya cek langsung beberapa secara acak gitu. Yeah. Intinya, karena waktu itu mungkin ada bansos atau apa saya nggak ngerti ya. Biasanya tahun 2019 itu satu saksi itu cukup 100.000 untuk satu hari. Berarti kalau 2 hari itu 200.000. Kita butuh katakanlah misalnya 2 saksi 1 TPS. Berarti sekitar 400.000. Oke. Kan nggak mungkin satu hari. Penghitungan kan panjang tuh. Minimal dia harus nganterin sampai di kelurahan, kecamatan dan seterusnya mungkin udah bisa dilepas lah. Ya, itu pun harusnya ada. Tapi oke lah bisa dilepas. Katakanlah 400.000. Sekarang naik. Untuk satu hari itu minimal 300 sampai 500. Taruhlah 300 kali 2 orang 600, ya kan? Kali 8.800 TPS. 1 juta lah, katakanlah 1 TPS kali 8.800 sudah hampir 9 M. Iya. Pertanyaan yang kedua, emang dia hanya di hari itu yang ada dibohongin gitu? Harus dibina kan? Iya. Dari sekian tahun sebelumnya segala macam. Dikawal juga, iya. Berapa M? Saya udah hitung-hitung. Untuk satu dapil di Jakarta aja itu paling tidak butuh minimal 30 M. Karena membina segala macam. Saksi. Ini untuk baru saksi loh, belum bicara kampanye. Ya. Ya bisa digabung dengan yang lain. Oke, nggak apa-apa. Tapi kan itu bisa digabung dengan caleg yang lain misalnya. Tapi oke, tapi kan itu bicara teknis. Di lapangannya tetap aja 30 M itu minimal, 30 miliar. Oke.
Terus lalu, dan itu belum tentu jadi. Terpilih juga, betul. Ini belum bicara program dan sebagainya. Iya. Bicara kampanye misalnya, bukan kampanye turun ke dapil. Iya. Pernah salah satu daerah ya, datang, neng, dianterin sama caleg DPRD-nya. Kan saya caleg DPR RI, bareng lah gitu ke situ. Kaget saya, datang ke sana. Mas Aiman, wah saya senang Mas Aiman kesini. Oh iya, gimana Mas? Dia nanya current issue lah. Ini gimana nih kasusnya nih gini? Oh iya. Ada banyak tuh sekitar 10 orang kan lah. Dia bukan perangkat ya, bukan RT RW, bukan, tapi dia warga. Baik lah. Mama, Mas, kita butuh piknik Mas. 5 bus cukup nih. Oh, langsung gitu ngomong. Iya, setelah ngobrol-ngobrol tadi ya. Iya. Terus? Saya tanya sama teman saya yang saling diberi, Bos, ini gimana urusan? Mas, itu kalau gitu perlu nama SKS tuh Mas. Nama SKS maksudnya untuk ngejawabnya. Ya lu nama SKS, ntar dia kecewa terus gimana? Ya kalau kita kasih juga belum tentu milik kita juga dong gitu. Ya juga sih. Terus gimana? Ya udah nanti kita pikirin belakangan deh. Ya itu hanya potret kecil. Iya. Ini makanya saya mau sampaikan Miss Mary ya. Kenapa saya ikut politik? Ini saya jawaban saya. Karena saya sebenarnya mau investigasi. Langsung. Kalau saya bukan caleg, saya nggak bisa langsung investigasi. Iya. Tujuan utama saya sebenarnya itu syukur-syukur jadi gitu kan. Tapi ternyata nggak jadi, nggak apa-apa. Tapi saya bisa cerita hari ini. Karena tahu, karena ngalamin sendiri. Beda dong kalau wartawan, enggak apa kita nggak pernah minta kok, pasti kalau tanya gitu. Enggak, kita nggak. Tapi kalau jadi caleg langsung turun ke bawah, kita tahu. Oke. Nah makanya. Dan yang kedua hal, kita tahu bahwa masih ini Jakarta lo bisa lo ya. Masih banyak sekali orang-orang yang miskin. Yang tidurnya itu bergantian. Malam itu tidur bergantian mereka. Karena saking kecilnya rumah, dia nggak punya, bahkan dia nggak punya kloset buat, maaf ya, buang air besar, pup. Hanya mungkin pipis, oke lah. Sehingga dia harus ke tempat-tempat yang ya mungkin Allah itulah. Dan tidur pun bergantian. Mau nangis saya. Ya itulah fakta yang itu Jakarta loh ya. Iya baru. Kita belum. Dan itu nggak jauh dari sini pasti kan? Kan jauh dari sini. Iya benar. Iya. Menjawab pertanyaan saya berarti karena tadi di bayangan saya kan sebagai seorang jurnalis udah tahu dong dunia politik seperti apa, sudah tahu pasti maksudnya kalau untuk terjun menjadi calon legislatif hanya dengan modal 15 juta ya sudah pasti kalah. Kalau sudah pasti kalah ya kenapa juga mau memberanikan untuk bertaruh jabatan untuk terjun ke dunia yang ya sudah mungkin nggak bisa bilang sudah pasti ya, tapi kan probabilitas untuk menangnya sangat dikit. Ternyata tujuannya supaya untuk bisa lebih menginvestigasi sehingga bisa benar-benar bukan lebih itu tujuan utama. Tujuan utamanya. Supaya saya tahu seperti apa di dalamnya. Supaya saya tahu bagaimana karakter pemilih kita. Saya kan S2 saya komunikasi politik kan. Dan alhamdulillah lulusan terbaik. Seperti Miss Mary juga. Sebenarnya itu bukan karena kecerdasan itu karena keikhlasan untuk mengikuti pembelajaran itu aja. Gak ada orang yang, saya nggak percaya orang yang pintar, karena semua orang dilahirkan pintar. Terus tapi gimana dong kalau seperti itu? Apakah dia punya kelebihan semuanya maksudnya? Harus maksudnya berarti kalau menurut investigasinya Mas Aiman minimum 30 miliar yang dibutuhkan untuk bisa baru mau jadi caleg aja. Berarti apakah benar-benar modal uang itu harus ada? Iya, mutlak. Walaupun seseorang mungkin memang sudah punya elektabilitas, dikenal juga, dan punya, maksudnya kan kadang-kadang nggak perlu. Saya nggak punya track record yang buruk satu. Pada saat 2024 kemarin, mungkin ya, saya yang paling ramai diberitakan karena pelaporan itu. Nggak nolong juga. Ya katakanlah misalkan tadi partai bukan partai non parlemen, tapi nggak segitu juga gitu loh. Itu mentok segitu tuh, iya kecil. Tapi ya kalau DPRD kabarnya katanya lolos ya kalau angka segitu. Kalau suara partainya juga bagus. Tapi intinya begini, bahwa popularitas tuh di televisi, di media enggak. Dia punya pengaruh, tapi bukan faktor utama. Faktor utama apa? Duit. Bagaimana dia bisa membina, bagaimana dia bisa membina itu kan, duit itu nggak harus money politik ya. Lu gua kasih sekian, lu milih gua, bukan. Dibina
ada pembinaan, ada misalnya pelatihan yang bermanfaat gitu loh. Iya, Tapi itu kan butuh PT. butuh logistik. Butuh logistik. Butuh logistik. Oke. Berarti untuk bisa mengkoreksi atau mengimprove semua hal ini, karena ini kan semua jadinya sistemik dong, bener nggak? Karena kan ya untuk orang-orang yang terpilih aja berarti kan sebenarnya bukan hanya kecerdasan dan kemampuan, berarti kan harus ada ya tadi hal-hal lain, sehingga ada juga sekelompok orang yang sesungguhnya mungkin bisa mampu punya kapasitas tapi karena mungkin nggak punya isitas akhirnya nggak terpilih gitu kan. Nah jadi apakah sebenarnya untuk bisa membenarkan semua ini harus dirubah sistemnya? Perlu kajian. Dirubah aja deh kalau gitu, jangan ada pemilihan langsung atau apapun itu. Kalau pemikiran saya begini, mungkin ini kontroversi ya. Partai politik harus dibiayai oleh negara. Tapi ketika dia melakukan pelanggaran, maka ancamannya pembubaran partai. Tapi kunci satu, penegakan hukum di negeri kita harus sempurna. Atau setidaknya come to close lah, sempurna. Kalau sempurna hanya milik Tuhan, oke lah, di bawah satu titik di bawah sempurna. Nanti itu yang saya mau sampaikan, karena kunci dari kemajuan negara ada di penegakan hukum kita. Orang bilang begini, koruptor harus dihukum mati, hukum berat koruptor. Loh, kalau penegak hukumnya masih bermasalah, yang ada jadi bancakan. Semakin berat hukuman, semakin gede bancakannya. Itu logika sederhana. Kalau hukumnya diperbaiki, ini kalau kita sekarang bicara reformasi Polri ya, bukan hanya Polri aja, semuanya. Semua penegak hukum, bahkan dari pengacara sekalipun, pengacara, ya semua penegak, semua APH lah. Polisi, jaksa, hakim, pengacara, ya, PPNS dan sebut penyidik, pegawai negeri sipil dan seterusnya gitu ya. Harus diperbaiki. Sistem hukum mungkin kita udah cukup. Tapi bagaimana karakter dari penegak hukumnya? Bagaimana celah-celah itu kemudian dilakukan? Bagaimana tafsir-tafsir itu dikedepankan untuk kemudian dilakukan abuse of power? Masih terjadi. Ya, dengan kita banyak lah. Saya tuh setiap hari hampir setiap hari ya dapat WhatsApp saya, ini ada kasus ini segala macam yang saya nggak kenal tuh orangnya, kasusnya mungkin di polsek, kasusnya mungkin di pengadilan mana gitu, kasusnya mungkin di penuntutan mana gitu ya, misalnya di banyak sekali. Dan saya bilang seminggu tuh pasti ada surat yang masuk, bundu sebegini-begini nih, dia kirim ke saya, ke Mas Aiman, atas nama saya, pemimpin redaksi Ainus dan seterusnya. Dia cerita tuh segini kasus. Saya baca depan, pokoknya saya tahu kan scanning lah ya. Mirip semuanya. Abuse of power menurut mereka. Dan banyak juga kemudian kalau saya ngomong seperti ini pasti kan banyak. Komentar-komentar pasti banyak nih. Saya gitu, misalnya gitu ya. Jadi kapok untuk balik lagi ke politik. Oke, ini kita kembali nih. Karena pengalaman tadi gitu ya. Prosesnya yang sudah dilewati yang menurut Mas Aiman itu nggak sesuai dan nggak cocok lah. Mahal. Tapi saya nggak setuju ya, kalau saya pribadi ya, saya nggak setuju misalnya itu dikembalikan ke DPR, pemilihan presiden wakil presiden. Atau misalnya ke DPRD, tentu itu harus ada kajian yang mendalam. Saya. Kenapa? Karena rakyat kehilangan kedaulatannya untuk memilih. Kalau sekarang misalnya, ini bayangan sederhananya misalnya nih, misalnya soal pemilihan daerah, dia katakanlah sebejat-bejatnya dia nggak akan berani untuk terbuka dia melakukan pelanggaran gitu ya. Kenapa? Karena rakyat lihat. Efeknya banyak. Tapi kalau nanti dipilih oleh DPRD misalnya, jadi tinggal bungkam semua 50 anggota DPRD. Kalau di daerah rata-rata ada yang 30-40 misalnya. Kalau Jakarta 100 misalnya anggota DPRD, selesai. Ketimbang harus membungkam 10 juta warga Jakarta misalnya. Beda kan? Artinya rakyat kehilangan kedaulatannya. Meskipun itu butuh kajian ya. Butuh kajian. Nanti kita akan lihat kan. Tentu masyarakat juga melihat. Tapi kalau dilihat dari survei kan, mayoritas tidak menyetujui itu. Ini soal pilkada tak langsung nih ya. Butuh kajian lebih khusus lagi. Harus dan itu harus hati-hati treatmentnya. Betul. Mungkin itu bagus, tapi ada cara yang lain. Mungkin juga itu hal yang buruk. Gitu. Harus ada kajiannya dan itu harus diterima oleh publik. Harus diterima oleh akal sehat. Harus diterima oleh argumentasi-argumentasi yang memang
tidak melemahkan demokrasi, tidak menghilangkan hak kedaulatan rakyat. Ini bisa jadi topik yang panjang nih untuk menjadi tema rakyat bersuara. Ya, tapi ini agak penting nih. Kalau rakyat bersuara karena itu, di rakyat bersuara itu kan jilid. Bagi saya tuh seperti kayak nonton live sinetron streaming. Ada kelanjutannya gitu kan. Nggak utuh satu, itu beneran kayak ini cuma konteks aja, benar nggak? Oh, ini namanya opera sabun ya? Iya, satu topik gitu kan tergantung siapa yang diundang, nanti ada kelanjutannya. Dan faktanya memang di luar sana kan memang ada kelanjutannya, proses hukum kah, pelaporan kah, ke komisi informasi misalnya dan seterusnya gitu kan? Iya. Ribet ya pokoknya. Menarik. Makanya saya khusus pakai baju yang berwarna di sini karena sama seperti hidupnya Mas Aiman, karena bertemu dengan banyak orang. Diskusi tentang banyak hal, jadi pasti hidupnya berwarna. Banyak orang, banyak keadaan, dan menghadapi berbagai situasi. Iya. Balik lagi ke pertanyaan saya tadi ya. Tadi kan akhirnya pernah terjun ke politik, terus kapok karena nggak suka prosesnya. Kalau misalnya sekarang nggak suka prosesnya, benar dong, karena nggak setuju dengan prosesnya kan. Melalui prosesnya yang bikin kapok itu kan prosesnya harus keluar duit banyak lah ini ya. Keluar duit banyak lah dan seterusnya. Itu bukan karena saya doang ya. Maksudnya gini, kalau saya harus keluar seperti itu, gimana balikinnya? Kita tahu lah pendapatan anggota DPR oke gede, tapi kan nggak mungkin dia sekarang inilah, mohon maaf ya, bullshit kalau orang bilang enggak saya nggak mau balik. Mana ada orang mau rugi? Sekaya-kaya dia pasti. Coba Miss Mary deh. Miss Mary kan orang yang rasional. Dia udah keluar misalnya 50 M. Iya. Emang udah gitu biarin aja. Iya. Mungkin nggak sih? Kalau secara bisnis sih pasti mikirnya investasi ada return of interestnya juga. Katakanlah baliknya bukan uang. Tapi misalnya baliknya dia punya kepercayaan, katakanlah misalnya nih, bukan saya, yang lain. Dia bisa jadi wakil presiden misalnya, itu oke lah misalnya. Tapi setelah jadi wakil presiden dia akan minta balik juga tuh yang udah keluar. Tapi kan itu asumsi kalau memang uangnya dikeluarkan sebanyak itu. Tapi mungkin ada juga orang-orang yang bisa duduk di parlemen tanpa mengeluarkan uang, jadi dia nggak perlu terstres dengan return of investment. Tunjukkan ke saya, tidak akan ada. Tidak ada satu orang pun yang kecuali dibayarin ya, tapi kan keluar dari bohirnya. Dia bilang, saya nggak keluar uang, iya bohir lo ada. Saya nggak keluar uang, pacar lo ada. Pacar. Oke. Menarik. Katanya ke Panji banyak aneh-aneh, katanya enggak ya. Itu Panji bilang, menurut keyakinan Panji, gue nggak tahu lo ya. Menurut keyakinan Panji kenapa? Bahasanya nggak bisa diungkapin di sini. Kalau nggak di anak siapa, dia sama siapa? Gitu. Menurut Panji loh, menurut keyakinan Panji. Oke. Tapi gue baru tahu juga tuh. Kalau ada yang itu ya boleh, tapi kalau seandainya itu nggak tahu. Ya itu perlu didalami juga sih, menarik juga. Ntar saya baru tahu dari Panji soalnya. Iya, ntar kita tonton lagi. Ya, asalkan tontonnya beneran dari Netflix ya. Gak bisa ngomong di sini. Gak bisa pakai flash disk. Tahu nggak? Tahu apa ngomong? Kenapa? Nggak berani itu. Ya oke. Gak enak ngomong sama Miss Mary. Iya. Tapi kalau akhirnya ditunjuk, ya udah deh Mas Aiman kan ngerti nih, tahu punya ideologis, punya niat baik, punya reputasi baik, ya kan, punya pengalaman baik juga. Ya udah langsung misal jadi staf khusus presiden atau mungkin jadi jabatan menteri atau apapun juga, sehingga Mas Aiman tuh jadi punya wadah nih. Sekarang saya kasih wadah, kamu lakukan apa yang kamu bilang kan kamu bisa lakukan sesuatu untuk bermanfaat. Dia terima kah? Gak ditawarin. Jadi kalau ditawarin dikonsider? Gak ditawarin. Saya nggak tahu lah. Intinya begini. Saya menikmati sekarang. Bagi saya gini. Yang paling penting adalah saya bisa berekspresi. Saya bisa menyuarakan kebenaran. Dan saya melihat sejauh ini di bidang saya saat ini, entah sampai kapan gitu ya. Apakah dari sini ke YouTuber gitu, seperti Miss Mary. Yang jelas bagi saya sampai kapanpun saya akan tetap menyuarakan kebenaran. Oke. Nah, pertanyaan apakah ketika masuk ke dalam sistem tetap bisa menyuarakan kebenaran? Kalau nggak bisa, saya bisa pastikan saya akan tetap pada posisi seperti ini di mana saya bisa menyuarakan kebenaran. Dan itu tujuan saya. Oke. Mohon maaf saya menggunakan kata ini ya, bukan ini. Kulil haq walau kana muron. Katakan kebenaran kendati itu pahit. Oke.